Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Agra Antareja. Di sini saya akan membahas seputar dunia Shopee Food lagi ya. Dan salam sehat selalu buat teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Boleh absen dulu dari driver mana ini, area mana, dan di sini Mimin berasal dari Solo Surakarta ya. Salam hangat selalu. Oke, untuk orderan bulan Ramadan ini bagaimana teman-teman dulur-dulur semuanya? Apakah lancar? Apakah ramai? Semoga selalu diberi kelancaran. Oke, ngobrol santai sambil ngopi sambil udut. Oke, di sini saya mau buka buka akun dari teman driver yang di Solo ya. Ini yang katanya itu sepi orderan dan di sini admin merasakan juga untuk orderan area Solo Surakarta itu untuk bulan Ramadan ini memang sangat sepi sekali sangat sepi sekali untuk orderan food ya. Untuk SPX-nya kurang paham saya, tapi untuk orderan Shopee Food itu sepi. Yang biasanya untuk mencapai tupo saja itu sudah bisa dilakukan 6 sampai 8 jam itu bisa tupo, sekarang itu butuh usaha yang ekstra. Dan ini adalah akun saudara kita, teman kita ya. Kita cek dulu untuk insentif. Ini reguler ya, untuk pemain ini untuk driver reguler itu seperti ini keadaannya. Bonus harian Solo yaitu 25.000 dengan 15 poin. Dan untuk di lebaran Ramadan ini itu ada lonjakan ya. Untuk lonjakan apa itu namanya, lonjakan tarif untuk driver hub hub ya, hub jam berapa, jam 4 sampai jam 8 kalau nggak salah itu, atau jam berapa kurang paham juga saya, tapi kita baca dulu. Oh ya, jam 4 sampai jam 8 dengan minimal pendapatan yang didapatkan yaitu 9.600 untuk jarak dekatnya ya, yang terdekat. Dan untuk yang paling dekat sendiri yaitu yang hub hijau itu, yang dulunya yang pertama itu minimal 5.000 naik menjadi 7.000. Tapi ini jadi skandal juga ini untuk hub ini. Banyak akun-akun yang kena PM katanya. Akun-akun yang kena PM gara-gara skema hub yang bertarif lonjakan ini. Tapi nanti akan kita bahas di lain video, kita bahas tentang orderan yang lagi sepi ini dulu teman-teman. Lagi sepi dulu. Terus yang untuk driver reguler itu sebenarnya juga mengalami kenaikan atau lonjakan ya untuk tarifnya, tarif pengantaran, yaitu di jam-jam sahur. Jam-jam sahur di antara jam 2 ya, antara jam 2 ini dari jam 2 sampai jam setengah 5, yaitu di tanggal 21 sampai 23. Nah, ini terakhir hari ini tadi untuk lonjakannya. Tapi perasaan walaupun ini diadakan lonjakan tarif atau pendapatan driver, tapi ini dibebankan juga ke customer. Jadi customer itu juga membayarnya itu lebih. Jadi ya sama saja. Bisa jadi penyebab sepinya orderan itu juga karena ya demikian teman-teman. Harusnya teman-teman juga paham, karena customer juga membayar lebih untuk biaya pengantarannya juga, yang mengakibatkan sepinya orderan. Jadi customer merasa mikir dua kali untuk pesan di online ataupun Shopee Food. Saya saja sebagai pengguna juga, maksudnya itu sering juga ya order makanan lewat Shopee Food itu, yang biasanya dari jarak terdekat biaya pengantaran 8.000, terus pakai hemat berkurang jadi 3.000 karena dapat hemat itu potongan 5.000, terus dapat voucher dari resto dan juga
Shopee itu jadinya nol kan, dan sekarang harus membayar lebih besar 3.000, itu kadang juga mikir untuk melakukan transaksi atau pembelian di Shopee Food. Nah, itu salah satu mungkin ya salah satu masalah utama yang mengakibatkan orderan di area Solo ini menjadi agak sepi ya teman-teman. Jadi banyak customer yang memikir dua kali. Tapi kalau untuk kebutuhan, maksudnya itu kalau bagi bukan kaum yang mendang-mending ya, jadi karena pengen makan, lapar, yang nggak perhitungan, itu pasti walaupun harga dinaikkan selagi masuk akal itu tetap akan di check out ataupun dilakukan transaksi. Jadi masih walaupun sepi tapi masih ada saja orderan yang akan masuk. Nah, lanjut lagi kita sambil ngerokok. Lanjut kita ke permasalahannya ya, penyelesaian permasalahan seperti itu. Penyelesaiannya itu seperti ini teman-teman. Kalau saya ya, kalau saya itu, tapi ini saya terapkan di akun saya sendiri karena saya belum coba pakai akun ini ya. Pakai akun ini saya coba itu, ini hasilnya itu, ini dapat dua pesanan dan tip 10.000 ini. Nah, ini di jam ngalong ya, saya coba di jam ngalong ini. Di jam ngalong jam 2 ini saya dapat di gacuan, dan maghrib ini tadi dapat di daerah dekat kontrakan saya. Nah, untuk eksekusinya, untuk permasalahannya itu usaha kita memaksimalkan supaya walaupun orderan sepi tapi tetap dapat, maksudnya itu pemasukan kita masih biar ada lah. Jadi yang pertama itu saya usahakan itu ngalong teman-teman. Saya ngalong di jam sahur itu ya. Saya selain driver ngalong juga kan, tapi di sisi lain kalau siang kenapa sepi kan, otomatis karena bulan puasa jadi banyak umat muslim juga ya, saudara kita yang melakukan ibadah puasa. Otomatis kan ya, kita kan di food makan ya. Kalau di jam siang hari sampai sore, dari pagi sampai sore, otomatis kan dilarang melakukan makan. Nah, walaupun ada beberapa tapi tidak seramai kalau di bulan biasa. Jadi kita maksimalkan di jam ngalong. Kita nyicil dulu teman-teman. Kita nyicil poin terlebih dahulu supaya target tembus ini nanti kita nyicil di jam ngalong dari jam 12 malam sampai pagi atau subuh lah seenggaknya. Anggap saja sampai jam 5. Entah itu nanti dapat 6, 7 atau 8, itu ya itu sudah lumayan teman-teman. Sudah lumayan, lebih katakanlah lebih dari cukup untuk ngalong itu teman-teman. Dan pastikan kalau untuk ngalong itu nanti kita harus apa itu? Kita harus sedia saldo di sini kita teman-teman, saldo di sini. Jadi jangan sampai minus. Kenapa jangan sampai minus? Karena kalau kita pakai saldo, maksudnya kita punya saldo di sini, itu nanti enak teman-teman. Orderan yang non tunai, yang pembayarannya COD itu nanti juga bisa masuk ke akun kita. Sekarang kita pikirkan saja teman-teman, pikirkan kalau semisal saldo kita minus, sudah orderan sepi, terus saldo kita minus, sekali ada orderan pembayarannya non tunai, dan otomatis orderan tersebut tidak akan masuk ke akun kita karena akun kita minus. Orderan sepi, ada orderan pembayaran non tunai, yang pembayaran non tunai saja belum tentu kan masuk akun kita orderannya, apalagi kalau orderannya tersebut pembayarannya tunai. Nah, di situ teman-teman, jadi kita meminimalisir itu ya, orderan itu supaya dapat ke kita. Jadi gimana caranya? Itu di jam ngalong yang pertama itu jam ngalong. Usahakan ngalong kita itu berangkat teman-teman, soalnya di jam 2 sampai menjelang imsak itu orderannya mubal teman-teman, mubal, rame itu orderannya. Terus yang kedua itu tadi teman-teman, kita top up itu tadi, kita wajib isi saldo ini teman-teman, saldo wajib ada. Dan yang nomor tiga itu sehabis buka puasa teman-teman, sehabis maghrib itu udah jam-jam masuk lagi teman-teman, udah jam
gacor kalau kata teman-teman itu. Soalnya itu di situ jam berbuka puasa dan sudah diperbolehkan untuk makan dan minum. Jadi di situ nanti kemungkinan akan ramai kembali. Dari jam ya sehabis maghrib, dan di situ nanti biasanya kalau saya pribadi ya, saya habis maghrib itu ambil satu atau dua orderan terlebih dahulu, dilanjutkan terawih itu nanti. Sehabis terawih terus lanjut lagi kita sikat sampai jam ngalong teman-teman. Nah, di jam sehabis terawih itu tadi teman-teman. Nah, di jam sehabis terawih itu tadi kita kejar yang ini teman-teman. Kita kejar yang ini. Semisal kita ngalong dapat katakanlah 6 atau 9 lah. Nah, itu terus dari jam habis terawih itu kita lanjut kejar dari poin 9 ke poin 15-nya itu teman-teman. Dan di situ insya Allah nanti terkejar teman-teman. Kalau saldo kita itu isi ready, saldo kita ada. Dan usahakan teman-teman kita cari spot potensial. Spot potensialnya bagaimana? Nah, di sini kita mainkan juga teman-teman ini di area hub. Kalau kita pemain reguler, nah kalau kita pemain reguler itu seperti ini teman-teman. Nah, ini kan area hub. Kita cari resto yang di luar area hub, yang restonya rame. Pasti ada itu teman-teman. Nah, dan di situ kita bisa memanfaatkan untuk mendapatkan orderan reguler di akun kita. Itu sebagai salah satu usaha kita juga untuk ya menyetabilkan orderan pendapatan kita lah di kala ya orderan sedang sepi seperti ini. Karena saya juga kan punya resto ya teman-teman, punya resto. Nah, ini aplikasi resto itu juga mengalami teman-teman, mengalami dan merasakan penurunan customer, maksudnya penurunan peminat atau pelanggan yang untuk bertransaksi di Shopee Food ini teman-teman. Nah, jadi ya mungkin kurang lebihnya itu terlebih dahulu ya teman-teman, dan pokoknya tetap semangat, sebentar lagi lebaran. Salam satu aspal, sabu bersih.